Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Atas nama Muhammad Hara Ismail akan mempresentasikan webinar saya yaitu kecerdasan buatan AI dan robot kolaborasi di era digital. Langsung saja kita mulai. Apa itu kecerdasan buatan dan juga robot? Pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut MC Leo dan Shell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Jadi AI sekarang kan banyak ya yang bisa kita gunakan, contohnya ChatGPT, terus ada Gemini. Nah, AI tersebut itu belajar dari ya misal kita mencari bagaimana cara memasak sebuah kue atau resep sebuah kue. Dia kan mencarikan kita resep, tapi terkadang ada misinformasi, jadi kita harus menanyakan lagi lebih detail. AI belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya agar kedepannya tidak terjadi lagi. Pengertian robot. Robot adalah mesin yang dapat diprogram yang dapat menyelesaikan tugas. Sedangkan istilah robotika menggambarkan bidang studi yang berfokus pada pengembangan robot dan otomatisasi. Setiap robot memiliki tingkat otonomi yang berbeda. Tingkat ini berkisar dari bot yang dikendalikan manusia yang menjalankan tugas hingga bot yang sepenuhnya otonom yang menjalankan tugas tanpa pengaruh eksternal apapun. Dari segi etimologi, kata robot berasal dari kata robota dalam bahasa Ceko yang berarti kerja paksa. Kata ini pertama kali muncul dalam drama ROR tahun 1920 yang merujuk pada karakter-karakter dalam drama tersebut yang merupakan pekerja produksi massal yang tidak mampu berpikir kreatif. Perbedaan antara robot dan kecerdasan buatan. 1. Definisi dan konsep dasar AI. Kecerdasan buatan AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru atau mensimulasikan kecerdasan manusia. Menurut buku Artificial Intelligence, A Modern Approach oleh Russell dan Norvig, AI mencakup berbagai teknik seperti pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan sistem pakar yang dirancang untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan berdasarkan data AI. Dapat dikategorikan dalam dua jenis utama, AI sempit, Narrow AI, dan AI umum, General AI. AI sempit dirancang untuk tugas-tugas khusus seperti pengenalan gambar atau rekomendasi produk. Sedangkan AI umum masih merupakan konsep teoritis yang memiliki kapasitas serupa dengan kecerdasan manusia secara keseluruhan. 2. Definisi dan konsep dasar robot. Robot di sisi lain adalah mesin yang dapat menjalankan tugas-tugas secara otomatis. Seringkali dalam lingkungan fisik, buku Robotics Modeling, Planning and Control oleh Cicciolino dan Schiafico memberikan definisi bahwa robot adalah perangkat yang dapat melakukan aksi mekanik berdasarkan input sensor dan program. Robot seringkali dilengkapi dengan sensor dan aktuator untuk berinteraksi dengan dunia fisik. Mereka dapat diprogram untuk menjalankan berbagai tugas dari perakiraan industri hingga eksplorasi ruang angkasa. Robot dapat beroperasi dengan atau tanpa AI, tetapi integrasi AI dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Jadi kolaborasi robot dan AI itu tidak hanya meningkatkan bagaimana kerja robot tersebut, tapi kemampuannya juga akan lebih jauh lebih bagus dari jika hanya robot tersebut hanya diprogram saja. Kemudian perbedaan utama antara AI dan robot. Fungsi dan aplikasi AI berfokus pada pembuatan keputusan dan pemrosesan data. Buku Pattern Recognition and Machine Learning oleh Christopher Bishop menjelaskan bahwa
AI dapat digunakan untuk mengembangkan model prediktif dan sistem analitik yang cerdas. Robot berfokus pada interaksi dengan lingkungan dan pelaksanaan tugas mekanik. Menurut Introduction to Robotic Mechanics and Control oleh John J. Craig, robot dirancang untuk melakukan tugas-tugas otomatis yang membutuhkan interaksi dengan dunia nyata. Keterlibatan fisik, AI beroperasi dalam domain digital dan tidak memerlukan interaksi perangkat fisik. AI diimplementasikan dalam perangkat lunak dan sistem cloud. Robot memerlukan perangkat keras seperti motor dan sensor untuk beroperasi. Robot berfungsi melalui aksi fisik dan seringkali memiliki tubuh. Kemudian keterlibatan fisik. AI beroperasi dalam domain digital dan tidak memerlukan perangkat fisik. AI diimplementasikan dalam perangkat lunak dan sistem cloud, sedangkan robot memerlukan perangkat keras seperti motor dan sensor untuk beroperasi. Robot berfungsi melalui aksi fisik dan seringkali memiliki tubuh. Kemudian komponen. AI terdiri dari algoritma dan model matematis. Buku Deep Learning oleh Ian Goodfellow, Joshua Bengio, dan Aaron Cornfield membahas berbagai teknik dan algoritma yang digunakan dalam AI. Robot mengandung komponen mekanis dan elektronik. Buku Fundamental of Robotic Analysis and Control oleh Robert G. Skill yang membahas berbagai aspek desain dan kontrol robot. Kemudian, deintegrasi. AI dapat diintegrasikan ke dalam berbagai perangkat untuk meningkatkan kecerdasan sistem. AI digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari asisten virtual hingga sistem rekomendasi. Robot dapat beroperasi dengan atau tanpa AI. Integrasi AI pada robot memungkinkan mereka untuk melakukan tugas yang lebih kompleks seperti navigasi mandiri atau pengenalan. Kesimpulannya adalah AI dan robot adalah dua bidang teknologi yang saling melengkapi namun berbeda dalam banyak aspek. AI berfokus pada pengolahan informasi dan kecerdasan, sementara robot berfokus pada tindakan fisik dan mekanik. Kombinasi keduanya memungkinkan pengembangan sistem yang lebih canggih dan fungsional. Kemudian, hubungan antara robot dan kecerdasan buatan atau AI. Hubungan antara robot dan kecerdasan buatan AI sangat erat. Robot adalah mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, sedangkan kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan berdasarkan data. Berikut beberapa poin kunci tentang hubungan ini. Satu, penggerak robot. Banyak robot dilengkapi dengan AI untuk meningkatkan kemampuan mereka. Misalnya robot industri dapat menggunakan AI untuk mengoptimalkan jalur produksi. Jadi hubungan antara robot dan kecerdasan buatan ini bisa dibilang cukup erat juga ya. Apalagi dalam dunia industri tersendiri, misal dalam pembuatan mobil atau dalam pembuatan perangkat-perangkat elektronik, itu beberapa pabrik sudah menggunakan AI juga ya yang diintegrasikan dengan robot agar pekerjaan industri tersebut lebih bagus lagi dari sebelumnya. Kemudian pembelajaran mesin. Dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin, robot dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Ini sangat berguna dalam aplikasi seperti robot otonom yang harus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Interaksi manusia-robot. AI memungkinkan robot untuk berinteraksi dengan manusia secara lebih alami, seperti dalam asisten virtual atau robot sosial yang dapat memahami dan merespon perintah verbal. Kemudian visi komputer. Banyak robot menggunakan AI untuk pengenalan objek dan navigasi, memungkinkan mereka untuk melihat dan memahami lingkungan mereka. Automasi dan efisiensi. Integrasi AI dalam robot dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang, dari pertanian hingga kesehatan. Evolusi AI dan robot dari masa lalu hingga masa kini. Sejarah dan evolusi artificial intelligence atau AI dari masa ke masa. Untuk menjadi salah satu teknologi tercanggih masa kini, AI telah melewati perjalanan yang cukup panjang dan berliku. Ada beberapa ilmuwan dari berbagai era yang dianggap berpengaruh dalam evolusi AI. Artificial intelligence atau AI diawali dengan era pembentukan konsep awal, yakni tahun 1940 hingga tahun 1950-an. AI memiliki akar yang dalam sejarah komputasi modern. Pada tahun 1940-an, tokoh seperti Alan Turing mengusulkan konsep dasar AI dan bahkan memperkenalkan tes Turing pada tahun 1950-an sebagai tolak ukur untuk menentukan kecerdasan mesin. Selama periode ini, konsep-konsep awal AI seperti pemrosesan simbolik dan logika formal mulai berkembang. Dua, perkembangan metode simbolik dan pemrosesan bahasa 1990-an sampai 1980-an. Pada tahun 1956, istilah kecerdasan buatan pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy dan rekan-rekannya dalam konferensi Dartmouth. Metode AI pada periode ini lebih difokuskan pada pengembangan aturan-aturan dan presentasi pengetahuan simbolik.
Pada tahun 1960-an mulai muncul pendekatan untuk pemrosesan bahasa alami meskipun masih dalam tingkat awal. 3. Krisis kepercayaan dan revolusi neural network 1980-an sampai dengan awal tahun 2000-an. Pada akhir 1980-an, AI menghadapi krisis kepercayaan karena kemajuan yang lebih lama dari yang diharapkan. Namun, pada awal 2000-an terjadi revolusi dalam penggunaan neural networks, terutama deep learning. Kemampuan deep learning untuk memproses data yang kompleks dan tidak terstruktur membuatnya menjadi salah satu terobosan paling penting dalam sejarah AI. Perkembangan dalam perangkat keras juga berkontribusi pada percepatan penggunaan neural networks. 4. Penerapan AI dalam berbagai industri dan bidang sekarang. Dengan kemampuan yang semakin meningkat, AI telah menjadi kekuatan pendorong di banyak industri dan bidang, dari kendaraan otonom hingga sistem pelayanan kesehatan yang cerdas. AI digunakan untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan efisiensi, dan menghadirkan solusi inovatif. Penggunaan big data dan teknologi cloud telah memperluas kemampuan AI, membutuhkan analisis yang lebih mendalam dan prediksi yang lebih akurat. Jadi, perkembangannya itu sudah dimulai dari tahun 1940-an dengan pembentukan konsep awalnya. Ya, kita bisa lihat sini bagaimana sih konsep awalnya, kemudian perkembangannya eh, oleh John McCarthy dan rekan-rekannya sampai sekarang dengan big data dan juga teknologi cloud itu telah memperluas kemampuan AI dan analisis dan kemampuannya itu lebih akurat lagi. Kemudian tren masa depan AI integritas IoT, AI Edge, dan AI untuk kesejahteraan. Tren masa depan AI akan lebih difokuskan pada integrasi dengan Internet of Things (IoT), di mana AI akan menjadi inti dari sistem yang terhubung, memungkinkan interaksi yang lebih kompleks dan otomatisasi yang lebih besar. Selain itu, AI Edge, di mana pemrosesan dilakukan di ujung jaringan Edge, akan semakin penting untuk aplikasi real-time dan privasi data. Kemudian, sejarah robotika sangat luas dan menarik, membentang dari mitos kuno tentang automata Yunani hingga mesin canggih yang digerakkan oleh kecerdasan buatan di era modern. Robotika, cabang ilmu teknik dan sains interdisipliner meliputi teknik mesin, teknik elektro, teknik informasi, ilmu komputer, dan lain-lain. Bidang ini menangani desain konstruksi, pengoperasian, dan penggunaan robot, serta sistem komputer untuk kontrol, umpan balik sensorik, dan pemrosesan informasi. Pentingnya robotika di dunia sendiri tidak dapat dilebihkan dengan aplikasi yang mencakup manufaktur, perawatan kesehatan dan keamanan, hingga eksplorasi, hiburan, dan lainnya. Awal mula dan konsep kuno, ketertarikan untuk menciptakan mesin yang menyerupai manusia dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno. Bangsa Yunani, Mesir, dan Cina kuno semuanya menciptakan mitos dan membangun robot awal. Misalnya insinyur Yunani kuno, Hero dari Alexandria, menciptakan perangkat mekanis yang tidak ditenagai oleh air, angin, atau uap. Salah satunya adalah teater boneka otomatis yang mampu mementaskan drama berdurasi 10 menit. Demikian pula di Cina kuno, penemu dan matematikawan Liang Ji membangun fitur berbentuk manusia otomatis untuk kaisar. Sebuah lemparan signifikan dalam konsep robotika dibuat oleh Leonardo da Vinci sekitar tahun 1495. Ia merancang seorang kesatria mekanik yang dikenal sebagai robot Leonardo yang mampu berdiri, duduk, menggerakkan lengannya, dan membuka rahangnya. Kesatria robotik ini dioperasikan oleh serangkaian katrol dan kabel yang menunjukkan pemikiran inovatif Renaissance terhadap penciptaan mesin menarik. Jadi seperti tentunya AI juga robot juga mengevolusi ya dari masa lalu hingga masa kini. Seperti bisa lihat Leonardo da Vinci ya, seorang seniman ya, menciptakan robot juga ya, seorang kesatria mekanik pada tahun 1495. Jadi tahun cukup lama. Revolusi industri dan kelahiran robotika modern. Revolusi industri menandai peralihan penting dari tenaga kerja manual ke mekanisasi yang menjadi landasan bagi pengembangan robotika modern. Pada era inilah, fondasi bagi robot masa kini diletakkan dengan penemuan mesin yang dirancang untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan dengan tangan. Istilah robot sendiri diperkenalkan ke dalam leksikon publik pada tahun 1920 oleh penulis Ceko Karel Čapek dalam lakonnya ROR, Robot Universal Rozum, yang menggambarkan masa depan di mana manusia buatan yang disebut robot melakukan pekerjaan untuk manusia. Kata robot berasal dari kata Ceko robota yang berarti kerja paksa, yang mencerminkan tema lakon tersebut tentang dehumanisasi dan eksploitasi robot. Pengembangan mesin terprogram awal pada pertengahan abad ke-20 menandai dimulainya teknologi robotika. Mesin-mesin ini, meskipun masih sederhana menurut standar saat ini, telah meletakkan dasar bagi robot-robot rumit yang kita miliki saat ini. Abad ke-20, otomasi dan inovasi. Robot industri pertama, Unimed, diperkenalkan pada tahun 1961 di jalur perakitan General Motors. Dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang berbahaya atau berulang.
Robot ini menandai dimulainya otomatisasi robot dalam bidang manufaktur. Keberhasilan Unimed menyebabkan adopsi robot secara luas di berbagai industri. Kemajuan dalam ilmu komputer dan kecerdasan buatan pada paruh abad ke-20 mendorong robotika maju. Robot menjadi lebih canggih, mampu melakukan tugas-tugas rumit dengan otonomi yang lebih besar, eksplorasi ruang angkasa yang dibutuhkan oleh robotika, dengan robot seperti wahana antariksa Voyager milik NASA dan penjelajah Mars Sojourner memperluas pemahaman kita tentang alam semesta. Kemudian abad ke-21, AI dan seterusnya. Integrasi AI dengan robotika telah menghasilkan perkembangan yang luar biasa di abad ke-21. Robot kini dapat belajar, beradaptasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Robot humanoid, kendaraan otonom, dan drone bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan bagian dari realitas kita yang berperan mulai dari pendampingan dan transportasi hingga pengawasan dan pengiriman. Peran robotika dalam perawatan kesehatan telah berubah secara signifikan dengan robot bedah, perangkat rehabilitasi, dan sistem pemantauan otonom yang meningkatkan perawatan pasien. Robot juga telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, membantu berbagai tugas mulai dari menyedot debu rumah hingga menyediakan hiburan. Kesimpulannya adalah, selera robotika merupakan bukti kecerdikan manusia dan pengejaran inovasi yang tiada henti, dari robot mekanis peradaban kuno hingga robot yang digerakkan oleh AI masa kini. Evolusi robotika telah didorong oleh imajinasi dan tekad banyak individu saat kita berada di ambang penemuan baru dan kemajuan teknologi. Jelas bahwa masa depan robotika akan terus dibentuk oleh semangat kreativitas dan ambisi yang sama yang telah menuntun masa lalunya. Kemudian, kolaborasi antara AI dan robot. Kolaborasi antara kecerdasan buatan dan robot menciptakan sistem yang lebih canggih dan efisien. Ya, satu, peningkatan kemampuan otonomi. Navigasi. Robot yang dilengkapi AI dapat menggunakan algoritma pemetaan dan visi komputer untuk menavigasi lingkungan secara mandiri, seperti dalam kendaraan otonom atau robot pembersih. Jadi kita kadang mungkin tahu itu kan ada robot pembersih yang memang dia dibuat untuk membersihkan rumah kan. Nah, telah ditambahkan AI dalam, jadi dia mampu mengetahui letak-letak debu ataupun kotoran yang masuk ke dalam rumah, pasir yang bahkan cukup kecil untuk kita lihat gitu. Kemudian pengambilan keputusan. AI memungkinkan robot untuk menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan situasi yang sedang dihadapi, meningkatkan responsivitas mereka. Jadi AI memungkinkan robot untuk langsung responsif terhadap situasi tertentu. Misal terjadi masalah, misal dalam robot industri terjadi masalah, jadi AI dalam robot itu langsung melakukan tindakan pencegahan sebelum masalah tersebut jadi lebih besar. Jadi tidak perlu lagi manusia yang melakukannya. Ya, robot pun dengan AI itu mampu untuk mencegah kesalahan tersebut. Kemudian interaksi manusia dan robot. Pengenalan suara dan bahasa. Robot dengan kemampuan AI dapat memahami dan merespons perintah suara, memungkinkan interaksi yang lebih alami dengan pengguna. Empati dan sosialisasi. Beberapa robot sosial menggunakan AI untuk berinteraksi dengan manusia secara emosional, meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi beberapa robot yang berintegrasi dengan AI, misalnya seperti robot humanoid, itu telah dilengkapi dengan fitur untuk memahami dan merespon perintah suara. Jadi kita bisa berinteraksi dan mengobrol dengan robot gitu. Jadi tidak hanya kata-kata yang dikeluarkan oleh tersebut tidak hanya dari program saja, tapi dia bagaimana bisa merespon selayaknya kita mengobrol dengan teman kita tersendiri. Pembelajaran dan adaptasi. Pembelajaran mesin. Robot dapat belajar dari pengalaman dan data, memungkinkan mereka untuk memperbaiki kinerja seiring waktu, seperti dalam aplikasi industri atau pelayanan pelanggan. Adaptasi lingkungan. AI membantu robot beradaptasi dengan perubahan lingkungan, misalnya dalam penyelesaian bencana atau eksplorasi ruang angkasa. Jadi AI ini juga membantu robot ya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Jadi misal ada robot service ya yang bertugas untuk membantu misal pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Jadi dia bisa mengetahui gitu, oh ada api di sebelah sana yang harus segera dipadamkan, api yang di sini sudah padam, kita pindah ke
sebelah sana untuk memadamkan api. Jadi dia bisa langsung bergerak ya tanpa perlu diperintah atau dikontrol lagi. Kemudian kolaborasi dalam lingkungan kerja. Robot kolaboratif, cobot. Robot ini dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia, menggunakan AI untuk memahami dan beradaptasi dengan tindakan manusia, meningkatkan efisiensi dalam produksi. Kemudian otomasi proses. Integrasi AI dalam robot industri meningkatkan otomatisasi, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas. Jadi penggunaan AI dan robot itu sudah cukup masif ya di bidang industri tersendiri, di mana orang-orang mungkin lebih memilih AI karena pekerjaannya lebih lebih cepat, terus bisa bekerja terus ya selama 24 jam. Terus mengurangi kesalahan ya karena terkadang manusia pun terkadang ada melakukan kesalahan dalam produksi di industri. Kemudian analisis data, pengolahan data. Robot dengan kemampuan AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari sensor untuk memberikan wawasan yang berguna seperti dalam pemeliharaan prediktif industri. Otomasi proses. AI membantu dalam mengoptimalkan proses operasional, mengurangi biaya dan waktu. Jadi AI dan robot pun itu mampu mengoptimalkan proses operasional. Jadi dia mampu menghitung dan mengurangi biaya serta waktu yang digunakan untuk suatu kegiatan tertentu. Kemudian aplikasi nyata kolaborasi antara robot dan kecerdasan buatan AI. Pertanian. Sektor pertanian memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi proses dan meningkatkan hasil panen. AI dalam pertanian membantu petani memahami kondisi cuaca dan memberi saran tentang penggunaan pupuk, air, dan waktu panen. Lebih jauh lagi, robot membantu petani mengotomatiskan pekerjaan manual, meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu. Jadi aplikasi nyata antara kolaborasi robot dan AI itu ada juga di dalam sektor pertanian. Bagaimana mereka membantu petani memahami kondisi cuacanya, terus memberitahu mereka bahwa tentang penggunaan pupuk, dan misal pada suatu tanaman gitu dia menggunakan pupuk apa, terus bagaimana sistem penyiramannya dan waktu panen tanaman tersebut. Kemudian manufaktur. Robot telah digunakan dalam industri manufaktur selama beberapa dekade. Robot melakukan tugas-tugas seperti perakitan, pengelasan, pengemasan, dan pengiriman dengan presisi dan efisiensi yang tinggi. Perkembangan terkini dalam AI di bidang manufaktur telah memperkenalkan robot cerdas yang dapat menilai situasi secara real time dan melakukan tindakan dinamis. Jadi robot juga ada di beberapa manufaktur ya, tadi seperti yang saya bilang dalam industri beberapa robot telah dilengkapi dengan AI. Ya, seperti kita bisa baca di sini tuh menilai situasi secara real time dan melakukan tindakan dinamis. Jadi robot itu mampu mencegah terjadinya kesalahan dan apabila terjadi kesalahan pun mereka mampu untuk memberikan solusi ataupun memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian pelayanan kesehatan. Robot cerdas dalam perawatan kesehatan mempercepat proses pembedahan dan hasil yang diharapkan pasien. Robot AI melakukan berbagai tugas di lingkungan rumah sakit, mulai dari distribusi peralatan dan bantuan pasien hingga pelaksanaan prosedur pembedahan. Robot AI juga dapat membantu pemulihan pasien dengan memantau tanda-tanda vital, memberikan obat, dan memenuhi kebutuhan mereka. Foodtronics telah mengembangkan ekosistem AI untuk industri perawatan kesehatan yang menangani pemantauan dan perawatan pasien. Sebagai platform berbasis cloud, mereka mengumpulkan dan menganalisis tanda-tanda vital pasien 24 per 7 hari. Jadi 24 jam per 1 minggu, per 7 hari. Dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk hasil terbaik bagi pasien. Robot, mereka juga membantu pasien dengan tugas-tugas seperti latihan, berjalan, transportasi, dan pengiriman makanan. Jadi dalam pelayanan kesehatan tersendiri pun kolaborasi antara robot dan AI itu telah membantu perawatan orang yang ada di rumah sakit dengan mengawasi tanda-tanda vital pasien 24 jam per hari. Jadi kita bisa tahu bahwa pasien A itu bagaimana tanda-tanda vitalnya, bagaimana tanda-tanda kesehatannya, apakah dia membaik ataukah dia memburuk, tanpa kita harus keliling ya kan shift ke setiap pasien, mengecek setiap pasien. Kita bisa memonitoring dan
robot itu bisa langsung beritahu bahwa jika ada pasien yang mengalami gangguan, jadi kita bisa langsung cepat bertindak gitu. Kemudian angkutan. Kasus penggunaan AI dan paling banyak dibicarakan dalam transportasi adalah mobil tanpa pengemudi. Mobil ini menggabungkan pemecahan sensor dan visi komputer untuk bermanuver sendiri. Cruise menggabungkan AI dengan robotika untuk mengembangkan mobil tanpa pengemudi. Perusahaan ini menggunakan kamera 360 derajat untuk membuat peta 3D di sekelilingnya dan WebVis untuk memvisualisasikan, melacak objek dan menyampaikan informasi ke mesin pemproses mobil. Jadi mobil zaman sekarang kita kita juga sering lihat di berita kayak taksi yang tidak apa ya, taksi yang tidak menggunakan driver ya. Jadi kita hanya dipanggil menggunakan aplikasi, terus dia bakal datang, terus kita tinggal naik, terus dia tinggal jalan. Itu sudah dilengkapi dengan AI yang dimana dia sudah melakukan pemetaan ya, dia sudah mengetahui bahwa di jalanan tersebut terjadi kemacetan, jadi dia mampu membuat rute bagaimana agar kita sampai tanpa kena macet ya. Apalagi mobil zaman sekarang itu sudah melakukan sudah banyak seperti itu ya, dimana kita tidak lagi mengemudikan mobil tersebut, tapi kita hanya duduk saja sebagai penumpang dan membiarkan mobil tersebut berjalan. Kemudian peralatan rumah pintar. Robot AI dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti pembersihan, keamanan, atau sebagai asisten berjalan untuk tugas-tugas dasar. Jadi robot AI juga itu seperti tadi ya, robot pembersih, terus ada juga robot keamanan yang membantu kita gitu dengan tugas-tugas dasar kita, seperti misal membersihkan ruangan kita, atau membantu kita mengingat jadwal kita, atau memberitahukan kita jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumah kita, jadi kita bisa lebih istilahnya lebih waspada. Kemudian robot vacuum cleaner, contoh iRobot Roomba dan Roborock. Robot pembersih ini menggunakan AI untuk memetakan ruangan, menghindari rintangan, dan mengoptimalkan rute pembersihan. Mereka dapat belajar dari pola kebersihan dan merespon perintah suara. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga ya, robot pembersih mampu mengoptimalkan rute pembersihan. Jadi dia mampu memetakan rumah kita, mengetahui yang mana bagian yang kotor, yang mana bagian yang bersih, dan sebagainya. Asisten rumah pintar, contoh Amazon Echo Show, Google Nest Hub. Perangkat ini bukan hanya asisten suara, tetapi juga dapat mengontrol perangkat rumah lainnya, menjadwalkan tugas, dan memberikan rekomendasi berdasarkan kebiasaan pengguna. Jadi adalah sistem rumah pintar ya. Tidak hanya, jadi kita bisa lihat tidak hanya asisten suara, dia juga dapat mengontrol perangkat rumah. Jadi ada juga itu rumah-rumah memang yang berintegrasi dengan AI. Jadi kita tinggal bilang nyalakan lampu, maka semua lampu akan menyala, terus matikan lampu maka semua lampu akan mati, terus mampu mengingatkan kita tentang jadwal tugas kita, jadi kita tahu apa yang kita lewatkan ataupun apa yang ingin kita kerjakan selanjutnya, terus memberikan rekomendasi berdasarkan kebiasaan. Jadi AI itu misal Amazon Echo Show itu mempelajari kebiasaan kita, kemudian jika kita misal bingung atau ingin melakukan sesuatu tapi lupa, dia mampu mengingatkan kita dari analisis AI terkait kebiasaan kita. Kemudian ruang angkasa. Robot AI juga banyak digunakan dalam industri kedirgantaraan untuk eksplorasi ruang angkasa. Rover Perseverance milik NASA memiliki kamera khusus dan unit kecerdasan buatan yang membantunya menjelajahi permukaan Mars dengan lebih baik. Rover tersebut memetakan seluruh permukaan dalam penglihatannya dan menggunakan deteksi objek untuk mengidentifikasi setiap elemen unik. Ini robot AI digunakan di ruang angkasa ya, untuk menjelajahi planet-planet seperti bulan dan juga Mars ya kan, untuk mempelajari bagaimana ekosistemnya, bagaimana apa sih yang ada di planet bulan dan Mars tersebut. Jadi kita bisa menggunakan robot, jadi tidak harus astronot yang menjalankan tugas tersebut, robot pun bisa. Kemudian tantangan dan hambatan kolaborasi antara robot dan kecerdasan buatan. Satu, keterbatasan teknologi, kemampuan hardware. Banyak robot masih bergantung pada komponen hardware yang terbatas. Meskipun AI berkembang pesat, kapasitas pemrosesan dan penyimpanan di robot seringkali tidak cukup untuk menjalankan algoritma AI yang kompleks. Jadi
terdapat beberapa keterbatasannya dalam kolaborasi antara robot dan kecerdasan buatan. Ini bisa kita lihat di sini tuh kapasitas pemrosesan dan penyimpanan robot seringkali tidak cukup ya untuk menjalankan algoritma AI yang kompleks. Jadi AI seperti yang kita ketahui itu kan belajar dari kesalahan yang dia lakukan dan terus menambah informasi. Nah, eh, ada beberapa kemampuan hardware robot tersendiri di zaman sekarang itu terkadang tidak mampu untuk menyimpan data-data baru gitu. Jadi kayak ada batas tersendiri dalam kapasitas penyimpanannya. Kemudian standarisasi. Tidak adanya standar universal untuk pengembangan robot dan AI dapat menghambat interoperabilitas antar sistem yang berbeda, membuat integrasi menjadi lebih sulit. Oke. Keamanan dan keandalan. Keamanan data. Robot seringkali mengumpulkan dan memproses data sensitif. Kebocoran data atau penyalahgunaan informasi dapat menimbulkan risiko serius, baik untuk individu maupun organisasi. Jadi keamanan dan keamanan data itu robot seringkali mengumpulkan dan memproses data sensitif. Jadi robot AI ini itu sebenarnya bagus ya, cuman di sisi dari sisi keamanan itu sendiri kebocoran data itu bisa saja terjadi. Jadi bisa saja robot yang kita gunakan itu dihack oleh seseorang, kemudian data-data yang dia kumpulkan bisa saja diambil orang tersebut. Jadi risiko keamanan data itu tetap ada ya dalam penggunaan robot dan kecerdasan buatan. Kemudian keandalan operasional. Robot yang bergantung pada AI harus diuji secara menyeluruh dalam berbagai skenario untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi dengan aman dan efektif dalam situasi nyata. Dan ya tentu saja karena produk tersendiri itu tidak dapat rilis begitu saja ya, dengan berbagai pengujian, dengan berbagai situasi itu robot itu harus mampu menghadapi berbagai situasi tersebut, bagaimana dia menganalisis situasi tersebut dan menentukan solusi atas situasi tersebut. Kemudian 3, isu etika dan regulasi. Bias dalam AI. Algoritma AI dapat mencerminkan bias yang ada dalam data pelatihan yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Jadi dalam algoritma AI itu terkadang ada beberapa data yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Jadi dia kan AI kan belajar ya dari kegiatan yang sering dia kerjakan. Jadi terkadang keputusan yang diberikan oleh itu terkadang tidak adil atau diskriminatif atau tidak benar gitu dalam mengatasi suatu masalah atau tindakan. Kemudian regulasi yang belum memadai. Banyak negara masih belum memiliki regulasi yang jelas tentang penggunaan robot dan AI yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan dan pengguna. Jadi beberapa negara ya, banyak negara tentunya itu masih belum memiliki regulasi yang jelas, jadi mereka masih belum memiliki peraturan yang jelas mengenai penggunaan robot dan AI ini. Jadi tidak semua negara itu asal membebaskan maksudnya robot dan kolaborasi antara robot dan AI, produk antara robot dan AI itu ke dalam negara mereka, karena keamanan juga dan tentunya ini masih belum benar-benar istilahnya aman gitu untuk digunakan. Apalagi bisa saja terjadi kesalahan yang cukup fatal dan bisa saja menghalangi perkembangan yang lebih jauh. Interaksi manusia dan robot. Desain antarmuka. Membangun antarmuka pengguna yang intuitif sangat penting, tapi bisa menjadi rumit. Komunikasi antara manusia dan robot harus efisien dan mudah dipahami. Jadi komunikasi atau interaksi antara manusia dan robot kan untuk zaman sekarang itu sebenarnya sudah ada, tapi masih terbatas. Jadi mungkin ada sedikit apa ya istilahnya kayak ketidakcocokan antara manusia dan robot, karena interaksi antara manusia dan robot itu tidak sama seperti interaksi antara manusia dan manusia. Gitu. Resistansi terhadap perubahan. Banyak orang merasa tidak nyaman dengan perubahan, terutama ketika berhadapan dengan teknologi baru. Ketidakpastian mengenai bagaimana robot akan mempengaruhi pekerjaan mereka dapat menciptakan ketidakpuasan. Jadi ya seperti yang kita tahu industri atau perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik itu sudah menggunakan robot ya, robot untuk mengganti karyawan-karyawan mereka gitu. Apalagi juga dalam dunia misal tempat makan kan, misal mereka menggunakan bar gitu, mereka menggunakan robot pelayan untuk melayani manusia. Jadi tercipta ketidakpuasan pekerja karena
pekerjaan mereka hilang gitu diganti oleh robot. Biaya dan aksesibilitas, tingkat investasi. Pengembangan dan implementasi sistem robot dan AI seringkali memerlukan investasi yang signifikan. Banyak perusahaan kecil tidak mampu biayanya teknologi ini ya. Kembali lagi ya, robot dan AI itu robot sendiri ya. Itu biayanya itu cukup besar mulai dari pemasangan, kemudian perawatan itu tidaklah murah. Jadi tidak semua perusahaan itu menggunakan robot dan AI. Terkadang ya mereka masih menggunakan tenaga manusia gitu karena ya omset dan biayanya itu tidaklah kecil. Kemudian kesenjangan teknologi. Ada kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal akses teknologi yang dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Jadi hambatan juga tuh ada pada kesenjangan teknologi di mana antara negara maju dan negara berkembang tentu saja ya pasti berbeda lah karena ya bagaimana negara maju menggunakan teknologi tersebut dan juga negara berkembang juga masih istilahnya ya kembali lagi ke dalam biaya ya tentunya ya apalagi negara berkembang itu masih dalam status perkembangan ya jadi manusia-manusia masih kita juga itu masih membutuhkan pekerjaan itu jadi tidak bisa langsung diganti begitu saya dengan robot gitu. Karena ada beberapa orang yang uh, terkadang ada yang menerima uh, perkembangan teknologi ini tapi ada juga yang merasa bahwa perkembangan teknologi ini tuh bisa saja mempengaruhi pekerjaan dia bisa saja dia dipecat oleh bosnya atau pegawainya karena ya digantikan oleh robot. Dan kekurangan tenaga kerja terampil. Permintaan keterampilan spesifik. Banyak industri menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil yang dapat merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem robot dan AI. Jadi banyak industri itu seperti yang kita ketahui tadi, kekurangan tenaga kerja yang terampil itu maksudnya kayak kekurangan ahli yang mengetahui dan mampu menjalankan sistem robot dan AI ini. Jadi tidak banyak orang-orang yang memang benar-benar perusahaan pendidikan dan pelatihan. Sistem pendidikan seringkali tidak mengikuti perkembangan teknologi terbaru, sehingga lulusan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang ini. Jadi pendidikan juga penting ya untuk perkembangan robot dan AI ini. Tidak bisa kita hanya bersandar kepada AI itu saja gitu. Kita juga ikut andil dalam perkembangan ini. Kemudian adaptasi dan pembelajaran. Pembelajaran yang memerlukan waktu. Algoritma AI yang canggih seringkali memerlukan waktu lama untuk dilatih sebelum dapat diterapkan, yang bisa menjadi hambatan dalam pengembangan cepat. Jadi algoritma AI seringkali memerlukan jadi AI itu terkadang ya seringkali memerlukan waktu lama untuk berlatih atau untuk saya coba lagi. Maaf sebelumnya. Oke. Jadi AI itu terkadang ya seringkali memerlukan waktu lama untuk melatih ya kemampuan tersebut sebelum dapat diterapkan, yang bisa menjadi hambatan dan perkembangan. Jadi kita tidak bisa menggunakan robot dan AI itu secara langsung ya. Perlu beberapa uh, tes, perlu beberapa percobaan agar bisa langsung dipasarkan. Kemudian generalization. AI mungkin kesulitan untuk menerapkan pembelajaran dari satu konteks ke konteks lain. Misalnya robot yang dilatih untuk tugas tertentu mungkin tidak dapat dengan mudah menyelesaikan diri dengan tugas baru. Jadi robot dan AI yang sudah diprogram untuk mengerjakan suatu tugas tiba-tiba dipindahkan lagi untuk mengerjakan tugas baru itu terkadang perlu menyesuaikan diri, tidak gampang untuk menyesuaikan tidak gampang untuk menyesuaikan pekerjaan baru dia dengan pekerjaan lama yang sering dia lakukan. Jadi perlu waktu ya dan cukup sulit juga ya. Keterbatasan budaya dan sosial. Persepsi publik tentang robot dan AI dapat mempengaruhi penerimaan teknologi. Ketakutan terhadap pengangguran dan hilangnya pekerjaan bisa menyebabkan resesi terhadap adopsi. Jadi penggunaan robot sekarang itu cukup masif ya, di mana beberapa orang telah mengganti pegawai-pegawai mereka di industri dengan robot gitu. Jadi ada kesenjangan sosial antara uh, masyarakat
dan juga perkembangan teknologi. Makanya kenapa perkembangan teknologi itu tidak bisa berkembang dengan cepat ya? Karena ketakutan masyarakat terhadap hilangnya pekerjaan mereka digantikan oleh robot ya. Budaya organisasi. Budaya perusahaan yang tidak mendukung inovasi dan perubahan dapat menghambat penerapan robot ya. Tadi sudah jelaskan bahwa ya ada beberapa golongan masyarakat dan juga perusahaan yang tidak mendukung perkembangan teknologi ini karena ya mampu uh, menambahkan itu angka pengangguran ya karena hilangnya pekerjaan akibat diganti oleh robot. Next, 9. Lingkungan dan keberlanjutan. Dampak lingkungan. Produksi dan penggunaan robot dapat memiliki dampak lingkungan dari penggunaan energi hingga limbah elektronik. Jadi penggunaan energi dalam robot itu cukup besar ya dan juga tidak kecil, dan limbah elektronik itu ya seperti perawatan ya pasti ada beberapa part yang diganti ya, bisa jadi limbah elektronik yang dibuang begitu saja. Kemudian keberlanjutan teknologi. Perlu ada perhatian terhadap bagaimana teknologi dapat dikembangkan dan diterapkan secara berkelanjutan. Jadi perkembangan teknologi itu harus diawasi terus ya, tidak hanya dibiarkan begitu saja. Karena perkembangan teknologi itu sangat cepat dan kita harus bisa untuk menyusul gitu perkembangan tersebut. Jadi kita tidak tertinggal gitu, harus diterapkan secara berkelanjutan. Kemudian perkembangan masa depan kolaborasi robot dan kecerdasan buatan. Perkembangan terbaru sejalan dengan kemajuan teknologi, AI dan robotika telah mengalami perkembangan yang mengesankan. Robot yang menggunakan AI semakin cerdas dan mampu menjalankan tugas-tugas yang semakin kompleks. Salah satu contoh yang mencolok adalah Sophia, robot yang dikembangkan oleh Hanson Robotics yang mampu berbicara dan berinteraksi dengan manusia seperti sesama manusia. Selain itu, di sektor industri, robot-robot yang diperkaya dengan teknologi AI semakin efisien dalam melakukan tugas-tugas yang berulang dan berpotensi berbahaya. Penggunaan dalam industri. Dampak yang paling nyata dari kolaborasi antara AI dan robotik adalah pada sektor industri. Robot-robot pintar saat ini digunakan dalam berbagai tugas, mulai dari manufaktur hingga pertanian. Mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas yang berisiko tinggi atau monoton dengan presisi yang luar biasa. Robot AI mampu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Di sektor otomotif, robot-robot yang ditenagai oleh AI dapat melakukan pemeriksaan dan perakitan kendaraan dengan cepat dan akurat. Peran kolaborasi AI dan robotika dalam pendidikan. Kerjasama antara AI dan robotika juga memiliki potensi yang signifikan dalam dunia pendidikan. Robot pendidik yang dilengkapi dengan AI dapat berfungsi sebagai asisten guru, membantu memberikan pelajaran yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Mereka dapat mengenali tingkat pemahaman individual siswa dan memberikan materi pembelajaran yang sesuai. Selain itu, robot-robot ini juga dapat digunakan untuk mengajar keterampilan khusus seperti pemrograman komputer atau bahasa asing. Peningkatan pelayanan kesehatan. Di sektor kesehatan, kolaborasi antara AI dan robotika memiliki potensi untuk meningkatkan pelayanan dan perawatan pasien. Robot medis yang dilengkapi dengan teknologi AI dapat membantu dokter dalam melakukan prosedur bedah yang kompleks. Mereka juga dapat secara terus-menerus memantau kondisi pasien, mengumpulkan data medis yang diperlukan, dan memberikan peringatan dini jika ada masalah kesehatan. Ini dapat mengurangi beban kerja tenaga medis dan meningkatkan akurasi diagnosis. Peran dalam mobilitas. Kecerdasan buatan juga berperan penting dalam perkembangan kendaraan otonom. Mobil otonom yang menggunakan teknologi AI dalam sistem navigasinya memiliki potensi untuk mengurangi angka kecelakaan, lalu lintas, dan kemacetan jalan. Selain itu, kendaraan otonom juga memberikan akses mobilitas kepada mereka yang mungkin tidak dapat mengemudi seperti lansia atau orang dengan disabilitas. Tantangan dan isu etika. Meskipun kerjasama antara AI dan robotika menawarkan banyak potensi, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah masalah etika, terutama dalam pengaturan penggunaan robot yang semakin cerdas dalam berbagai aspek kehidupan. Masalah privasi data dan keamanan juga menjadi perhatian serius, terutama dalam penggunaan AI dalam perangkat rumah dan konsep kota pintar. Kerjasama antara AI dan robotika membuka pintu menuju masyarakat yang berpotensi dalam berbagai sektor seperti industri, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas. Teknologi ini telah membawa perubahan signifikan yang positif. Namun, penting untuk mengatasi tantangan-tantangan terkait etika dan keamanan yang muncul seiring dengan kemajuan ini. Dengan tindakan yang tepat, kerjasama antara AI dan robotika dapat terus memberikan manfaat besar bagi manusia dan meningkatkan dan membantu membangun dunia yang lebih efisien dan canggih dan efisien. Kesimpulan,
Inovasi yang mendorong perubahan, kombinasi robotika dan AI berpotensi menciptakan inovasi yang mengubah cara kita bekerja dan hidup, dari otomatisasi proses industri hingga interaksi yang lebih baik dalam layanan kesehatan dan pendidikan. Peningkatan otonomi dan adaptasi. Robot yang dilengkapi dengan AI dapat beroperasi secara otonom dan belajar dari lingkungan mereka, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah dan menyelesaikan tugas yang kompleks. Interaksi manusia robot yang lebih baik. Kolaborasi ini memungkinkan pengembangan antar muka yang lebih intuitif dan responsif, membuat interaksi antara manusia dan robot menjadi lebih alami dan efisien. Penerapan di berbagai sektor. Teknologi ini dapat diterapkan di berbagai sektor termasuk manufaktur, pertanian, kesehatan, dan transportasi, memberikan solusi yang lebih cerdas dan efektif untuk tantangan yang dihadapi. Pertimbangan etika dan keamanan. Meskipun menjanjikan, kolaborasi ini juga membawa tantangan terkait etika, privasi, dan keamanan yang perlu ditangani secara serius untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, itulah tadi presentasi saya mengenai kolaborasi antara robot dan AI. Apabila jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan dengan hormat. Aman, 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 aman. Mungkin terlalu cepat ya, mohon maaf sekali lagi. Mungkin jika terlalu cepat, saya minta maaf, minta maaf. Tapi ya, terima kasih atas. Oke. Baik, mungkin baik, mungkin saya jelaskan sedikit saja. Jadi kolaborasi antara robot dan AI ini harus kita perhatikan juga ya di masa sekarang, karena perkembangannya semakin pesat dan kita juga sebagai manusia juga harus terus berkembang agar tidak tersisihkan oleh robot ya. Apalagi industri zaman sekarang itu mulai menggunakan robot sebagai pegawai dan pekerja mereka. Ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa sudah cukup. Terima kasih yang sudah bergabung. Sekali lagi mohon maaf jika terlalu cepat, dan mohon maaf jika ada beberapa yang tidak dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.